Ustadz, jazakallahu khairan atas kajian yang diberikan. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Izin pertanyaan yang pertama, bagaimana menghadapi ini, pandemi seperti ini karena sulit mendapatkan pekerjaan meski semua ibadah-ibadah sudah dilakukan. Yang kedua, saya ingin bertanya, ada pernyataan banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu sendiri mengutuknya. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di masa pandemi ini, kalau bicara cari pekerjaan, berat Ustaz. Yang bekerja aja di PHK. Apalagi yang mau cari pekerjaan. Tapi pernahkah kita berpikir selama pandemi ini, ternyata yang nggak dapat pekerjaan masih hidup, yang punya pekerjaan, punya harta, mati. Kita lihat. Ada yang mati karena COVID-19 ini orang kaya, orang punya pekerjaan, punya jabatan, mati. Ini fulan yang tanya, nggak punya pekerjaan, cari pekerjaan, tapi masih hidup dia. Supaya kita tahu bahwasanya rizki itu akan mengejar kita sebagaimana ajal mengejar kita. Jadi rizki dan ajal itu bersamaan. Terus mengejar kita. Ketika ajalmu datang, rizkimu habis. Ketika rizkimu habis, ajalmu datang. Maka yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan kondisi pandemi ini sulit dapat pekerjaan, tapi engkau harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat Allah itu banyak. Yang kedua, seorang muslim hendaklah berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Soalnya kadangkala kita tuh tergesa-gesa. Kalau tadi dikatakan semua doa sudah dibaca, semua sudah diamalkan, satu hal yang belum kau amalkan. Berbaik sangka sama Allah dan tidak tergesa-gesa. Apakah kita nggak lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, sabarnya beliau mendakwain Fir'aun, mendakwain kaumnya, disiksa sama Fir'aun, ditindas kaumnya, bayi-bayi disembelih sama Fir'aun, yang perempuan dibiarkan hidup. Sampai Allah katakan Allah Azza wa Jalla mengatakan itu adalah bala'un azim, bala yang besar sekali. Kaumnya sempat nggak sabar. Mereka mengatakan, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Musa. Mereka mengatakan, kita nih ditindas sama Fir'aun sebelum engkau datang. Dan setelah engkau datang, kita masih ditindas. Artinya kondisi nggak berubah kalau bicara secara dunia, nggak berubah kondisi mereka. Yang berubah kondisi iman mereka. Mereka beriman. Mereka mentauhidkan Allah. Apa kata Nabi Musa? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'mal. Semoga Allah membinasakan musuh kalian. Kemudian menjadikan kalian pengganti-pengganti mereka. Dan Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat. Dan kita pun mengatakan, semoga Allah menghilangkan COVID-19 ini. Kemudian memberikan kepada engkau pekerjaan. Lalu Allah akan melihat gimana engkau bekerja nanti. Gimana engkau beramal. Orang tuh kalau susah deket sama Allah. Banyak kan kayak gitu. Diluangkan rezekinya, lupa. Kalau tadi katakan sekarang semua diamalkan, nanti dibukakan rezekinya kau ada di mana? Ada yang dikumandangkan kau ada di mana? Waktunya baca Quran, engkau buka. Maka berbaik sangka sama Allah dan bersabar. Kemudian ketiga, seorang muslim ini jangan bergantung kepada manusia. Oh, anak mau kerja di situ. Kenapa? Ada sohib di sana, ada kenalan di sana. Bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, engkau harus jadi orang yang cerdas. Kalau tidak ada pekerjaan yang menerima engkau sebagai pekerja di sana, engkau buat pekerjaan sendiri. Harus kreatif.
Nabi SAW sampai mengatakan, la ayyahfatiba ahadukum. Seorang di antara kalian cari kayu di gunung. Dia bawa talinya. Dia cari kayu di gunung, dia ikat. Fayaba'u ala, lalu dia taruh di punggungnya. Itu lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Kadangkala ada yang jadi, kalau bicara belum dapat pekerjaan, dia udah ngelamar sana ngelamar sini, kadangkala dia jadi benalu di keluarganya. Kerjanya makan minum doang. Terus gimana? Engkau bikin kerjaan. Jangan nunggu diterima jadi pegawai. Kalau Nabi memberikan contoh tadi, cari kayu bakar, mungkin kau bisa lakukan itu. Berangkat ke hutan. Berangkat kemana? Pagi hari keluar, bismillah. Sholat subuh berzikir, sholat duha minta sama Allah, istighfar, berangkat kerja. Bukan hanya ngelamar, tapi menciptakan pekerjaan. Kalau nggak mau ke gunung, kumpulkan rongsokan. Botol-botol atau apa, kumpulin. Jadi duit ya. Kardus-kardus. Tapi kebanyakan kita gengsi. Ana punya ijazah S1, Ustaz. Masa mengumpulkan rongsokan? Apakah engkau tahu? Sebagian bos-bos besar itu SMA nggak lulus. Nggak lulus SMA. Kenapa jadi bos? Karena mereka nggak gengsi kadang-kala untuk bekerja. Sedangkan engkau gara-gara ijazah, jadi nggak dapat pekerjaan. Mulai bekerja. Tapi sekali lagi bersyukur sama Allah karena sampai hari ini dikatakan ini pandemi sudah 1,5 tahun, engkau masih bisa tulis pertanyaan itu, berarti engkau masih hidup dan punya rezeki. Adapun pertanyaan yang kedua, tentang pernyataan kam mintalin lil Quran wal Quran yal'anhu. Ini sebuah ungkapan sebenarnya, bukan hadis. Yang dikatakan berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Quran itu melaknat dia. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang dia baca. Contohnya dia baca la'natullah 'alal zalimin. Allah melaknat ya orang-orang yang melakukan kezaliman, atau la'natullah 'alal kadzibin, kepada orang yang berdosa. Dia sendiri bohong, dia sendiri zalim. Baca ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dia baca ayat. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba, tapi dia makan riba. Itu maksudnya. Sehingga nasihat ana bagi yang membaca Al-Quranul Karim, tolong dibaca juga artinya. Orang Arab itu, subhanallah, dia faham dengan artinya. Pantas dia membaca, hatam, faham. Kalau nggak faham, mereka akan buka tafsirnya. Kita yang nggak faham, hendaklah belajar dengan membaca artinya. Sehingga kita lebih berhati-hati. Nabi SAW akhlaknya itu apa? Ya Quran itu. Maksudnya setiap ada perintah, beliau orang yang pertama mengamalkan. Setiap ada larangan, beliau orang yang pertama meninggalkannya. Sehingga kita jadi orang-orang yang selamat dari laknat. Tadi kita baca Quran, dilaknat sama Quran. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab.